Assalamualaikum. Ya, kelas 10 AKL ya. Ya, pelajaran Ibu sekarang? Oke. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, meskipun cuaca di luar hujan ya, tetapi tidak menyurutkan semangat kalian untuk belajar. Oke, ready? Oke, go. Siap. Sebelum pembelajaran, seperti biasa kita awali dulu dengan pembacaan dulu doa. Silakan ketua kelas dipimpin dulu untuk berdoa. Ya, terima kasih Rizky ya yang sudah memimpin doa. Selanjutnya seperti biasa Ibu akan mengecek kehadiran ya kalian semua di sini. Gimana hadir semuanya? Hadir? Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada? Oke, kita cek satu persatu ya. Seperti biasa ketika pengecekan absen Ibu akan menugaskan kalian ataupun kalian harus menyebutkan ya apa saja yang kalian ketahui mengenai kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Nusantara? Apa saja itu yang kalian ketahui? Baik itu misalkan letak geografisnya, ataukah nama-nama kerajaannya, ataukah nama rajanya, ya, ataupun bahkan hasil peninggalan kehidupan sosial ekonominya boleh disebutkan, ya. Seperti di minggu-minggu sebelumnya, Ibu pernah menugaskan seperti ini kan ketika absen. Nah, ini juga sama ya, tetapi dengan materi yang berbeda ya. Tuh. Oke, bisa dimulai dari absensi pertama. Tanggal berapa sekarang ya? 20 Januari ya. Oke, absensi pertama. Gina. Gina ada? Oke, Gina sebutkan apa yang Gina ketahui tentang kerajaan Hindu-Buddha. Peninggalan kerajaan Kutai. Oke, sebutkan Gin, apa peninggalannya? Prasasti Yupa. Berikan tepuk tangan untuk Gina. Oke. Kemudian absensi kedua Silan. Ada Silan? Oke, Silan. Sebutkan apa yang Silan ketahui tentang kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan Buleleng. Raja Kerajaan Buleleng. Siapa? Oke, berikan tepuk tangan untuk Silan ya. Absensi ketiga Febriana. Oke, Febri, silakan Feb. Peninggalan Kerajaan Singosari. Oke, Febriana, peninggalan Kerajaan Singosari apa saja? Candi Kidal. Oke, give me applause untuk Febriana. Iya. Nah, untuk sekarang di pertemuan sebelumnya kita sudah mengadakan GMAT ya, atau pertemuan pembelajaran secara daring, itu yang dihadiri oleh seluruh kelas AKL di sini, di mana Ibu menugaskan untuk pembuatan proyek ya, proyek pembelajaran di pertemuan kali ini ya. Ibu sudah menjelaskan kan langkah-langkah, kemudian materi yang akan kalian bahas, yang akan kalian diskusikan tentang pembuatan proyek hari ini ya. Bagaimana untuk alat dan bahan masing-masing kelompok sudah disediakan, sudah dibawa? Sudah. Coba Ibu bisa lihat diacungkan, diangkat tangannya yang membawa alat. Oke ya, ada yang bawa karton, ada yang bawa kertas origami, ada yang bawa gunting, kemudian ya gambar-gambar yang sudah di-print untuk nanti ditempel di hasil proyek kalian. Sebelum ke pemaparan materi ya, Ibu akan menanyakan sedikit pembahasan untuk materi sekarang ya. Mengingat materi-materi yang sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya, masih ingat tentang apa? Yaitu tentang teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Masih ingat teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia itu ada berapa? Ada 4. Apa saja? Yang pertama, teori Brahmana, teori Waisya, teori arus balik. Satu lagi?
Kesatria. Oke. Ya, di mana keempat teori tersebut mengemukakan hal yang berbeda ya mengenai proses dan cara masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, kita sekarang itu masuk ke materi mengenai tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia atau di Nusantara ya. Nah, sebelum ke pembahasan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, di sini Ibu mau tanya dulu, siapa yang mengetahui dari jenis-jenis kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Nusantara? Coba acungkan tangan. Siapa? Siapa yang tahu kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara? Siapa? Ayo, jangan malu-malu. Tadi kan ada yang menyebutkan ketika absen ya. Ada yang menyebutkan kerajaan Kutai, kemudian kerajaan Buleleng, kerajaan Mataram kuno. Coba, silakan angkatkan tangannya. Ada yang berani? Silakan. Rehan? Oke, silakan. Rehan. Tahu? Untuk kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri, yang bercorak Hindu-Buddha, yang pernah berdiri di Indonesia, apa saja? Yang pertama kerajaan Kutai, Iya. Tarumanegara, Iya. Sriwijaya, Mataram kuno, Mataram kuno, Buleleng, Buleleng, Singosari, Singosari, dengan kerajaan Majapahit. Majapahit. Ada lagi? Sudah. Sudah. Ada yang mau menambahkan? Selain dari itu? Tidak ada. Oke. Tepuk tangan untuk Rehan ya. Ya, oke. Di sini Ibu akan menayangkan di mana apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Tadi sudah ya, kalian bilang. Dan kita akan menyimak tayangan video mengenai kerajaan Hindu-Buddha. Silakan kalian simak terlebih dahulu ya. Sejarah kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Siapa di antara kalian yang pernah berkunjung ke Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta? Atau mungkin Candi ini adalah salah satu bukti berdirinya kerajaan-kerajaan di Indonesia, baik kerajaan yang bercorak Hindu, Buddha, maupun Islam. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha diperkirakan berdiri di Indonesia sejak abad ke-4 Masehi. Kerajaan tersebut berkembang karena hubungan dagang dengan India dan Tiongkok. Yuk kita bahas apa saja contoh kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan Kutai terletak di dekat Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri sekitar tahun 400 Masehi. Kerajaan Kutai mengalami kejayaan pada masa Raja Mulawarman yang kisahnya tercatat dalam 7 buah dupa. Kerajaan Tarumanegara terletak. Sengaja Ibu cut videonya. Jadi itu merupakan bagian dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia ya. Jadi untuk sekarang kalian silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing yang sudah ditentukan di pembelajaran GMAT waktu itu. Masih ingat kelompoknya? Atau sudah berkelompok dengan sudah posisi duduk dengan kelompok masing-masing di sini? Oke, sudah. Di mana kelompok 1? Sekarang sebelum ke pembuatan dari proyek yang akan kalian buat ya, coba sebutkan tema masing-masing kelompok ya yang akan kalian diskusikan dan akan kalian buat hasilnya di dalam bentuk mading ya kita. Oke, silakan dari kelompok 1. Siapa yang akan mewakili untuk menyebutkan tema apa yang akan kalian diskusikan? Siapa? Silakan. Tema apa yang akan diambil dari kelompok 1? Iya. Oke, silakan untuk kelompok 2. Ya, temanya apa? Mataram kuno. Oke, kelompok 3, silakan. Ya. Oke, ya dari
pembagian tema masing-masing kelompok, tentunya kalian harus tahu dulu ya yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu bisa kalian lihat di sini ya. Melalui model PJBL ya atau Project Based Learning di sini kalian mampu mengklasifikasikan berbagai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dengan tepat ya. Kemudian yang kedua menganalisis corak kehidupan pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara dan pengaruhnya pada masyarakat masa kini ya dengan tepat juga. Dan yang ketiga, mampu memproyeksikan hasil karya berbagai kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara dalam bentuk mading ya. Dimana untuk langkah-langkah pembuatan madingnya sudah Ibu bahas seulas ya ketika ya daring kemarin ketika Zoom itu. Nah, kemudian di sini kalian sudah berkumpul dengan di kelompok masing-masing, Ibu akan membagikan LKPD masing-masing kelompok ya. Jadi masing-masing kelompok satu LKPD. Ini untuk petunjuk pelaksanaan pembuatan proyek semuanya ada di sana ya. Ataupun ada bahan-bahan referensi yang bisa dijadikan bahan kalian untuk pembuatan mading tersebut ya. Oke, semuanya sudah siap? Oke, kalau sudah siap, kita bisa sepakati untuk waktu pembuatan mading di sini waktunya berapa lama? Berapa lama waktunya? 30 menit, 10 menit, 15 menit katanya cukup ya. Oke, jadi kita sepakati mau berapa menit ini waktunya? 10, 20, 30. Oke, Ibu ambil garis tengahnya saja. Kita sepakati untuk pembuatan mading di sini 20 menit selesai ya. Nanti sisanya seperti biasa dipresentasikan masing-masing kelompok. Oke, silakan bisa mulai. Langkah-langkah yang harus kalian perhatikan itu bisa sambil dibuka-buka lagi LKPD-nya. Di sini langkah-langkahnya yang pertama, masing-masing kelompok menyediakan alat dan bahan yang sudah disepakati ketika jimit kemarin ya. Itu yang pertama. Yang kedua, satu kelompok hanya diwajibkan membuat satu mading saja. Jadi cuma satu mading ya yang dibuat. Yang ketiga, menentukan tema sesuai kesepakatan masing-masing kelompok. Tadi temanya sudah disebutkan kan masing-masing kelompok. Yang keempat, buatlah skema atau tata letak dari setiap rubrik yang akan ditampilkan. Itu harus terlihat jelas ya. Itu. Kalau bentuk tulisannya harus jelas ya. Itu. Kemudian, setiap pembahasan materi yang ditempelkan di mading diharapkan dapat terlihat jelas oleh si pembaca ketika nanti presentasi. Kemudian tambahkan ornamen atau objek atau dekorasi bahkan gambar ya. Gambar-gambar yang sudah kalian print mungkin itu silahkan nanti ditambahkan di mading tersebut ya. Kemudian untuk menambah estetika ya, keindahan itu menjadi bagian penilaian juga ya. Jadi lebih kreatif, lebih bagus tampilannya itu menjadi nilai tambah ya. Itu. Kemudian lakukan presentasi kelompok ketika sudah selesai. Oke, silakan mulai, bisa mulai. Oke, jangan lupa itu kehidupan sosial, politik, ekonomi dari kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kalingga, apa nama-nama rajanya juga siapa saja. Terus yang di sini itu untuk materinya kan bisa kalian baca dulu di LKPD ya, ada bahan bacaannya mengenai materi yang kalian diskusikan. Oke. Hati-hati robek ya, rusak hasilnya. Oke, waktunya selesai. Semuanya sudah selesai tugasnya? Oke, baik. Oke, silakan untuk kelompok 1. Perwakilan siapa yang akan mempresentasikan hasil proyeknya? Mau semua? Boleh, silakan.
Bisa ditempel saja itu ya di papan tulis di sini. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebentar sudah ditentukan ya tadi sama Ibu, di mana waktunya kelompok 1 di sini diberikan waktu selama 7 menit ya, sampai nanti di akhir sesi tanya jawab dan kesimpulan ya. Dimaksimalkan waktunya untuk penjelasan atau pemaparan materi. Oke, silakan. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang beberapa kerajaan Hindu Buddha, yaitu Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, dan Kerajaan Kalingga. Izin memperkenalkan diri, saya Rian Nuraini sebagai moderator. Saya Ira sebagai pemateri. Saya Jeffrey sebagai pemateri 2. Saya Simpang Musa sebagai pemateri 3. Saya Kiran Nuraini sebagai pemateri. Saya Lana Jodaya sebagai pemberi kesimpulan. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja ke materi 1 yang akan disampaikan oleh saudara Ira. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan suatu kerajaan Hindu yang tua yang ada di Kalimantan Timur dekat dengan Sungai Cakung. Kerajaan ini diperkirakan berdiri sekitar abad ke-4 Masehi. Raja terbesar kerajaan Kutai adalah Malawarman Nadadewa yang telah karena memberikan sedekah sebanyak 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Kehidupan sosial pada kerajaan ini ditandai dengan adanya golongan terdidik yang baik dalam aspek ekonomi. Kerajaan Kutai yang menjadi mata pencaharian utama adalah rakyatnya begitu mudah untuk bercocok tanam untuk pemerintah Raja Malawarman. Stabilitas politik begitu terjaga. Oke, bisa ditunjukkan di sini dari ini hasilnya? Bisa. Ini hasil peninggalan, yaitu prasasti Yupa. Ya. Ini yang mendirikan kerajaan Kutai dan Raja Malawarman. Oke. Bisa dijelaskannya sambil dipaparkan ke hasilnya ya di sini. Nah, gitu. Jadi di sini kan teman-teman bisa mengetahui. Oke. Prasasti Yupa adalah sebuah prasasti yang merupakan peninggalan dari kerajaan Kutai. Terdapat 7 buah Yupa yang memuat prasasti tersebut, tetapi baru 4 yang berhasil dibaca dan diterjemahkan. Baik, selanjutnya materi 2 yang akan disampaikan oleh Ibu Budia kepadanya. Oke, silakan yang lain digeser sedikit. Oke. Nah. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berada di tepi sungai Citarum yang terletak di Jawa Barat. Kerajaan Tarumanegara berdiri pada abad ke-4 Masehi. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya di era Raja Purnawarman, seorang kerajaan yang memang dikenal cerdas dan berwibawa. Kerajaan Tarumanegara, ekonomi masyarakat Tarumanegara didasarkan pada pertanian dan perdagangan. Kerajaan Tarumanegara ditandai dengan adanya kelas sosial, yaitu bangsawan, rakyat biasa, dan budak. Kerajaan Tarumanegara monarki absolut yang dipimpin oleh raja. Prasasti Siaturun merupakan batu peringatan yang berasal dari masa kerajaan Tarumanegara sekitar abad Masehi yang ditandai dengan tapak kaki Raja Purnawarman. Selanjutnya materi 3 yang akan disampaikan oleh saudari Sita kepadanya. Oke, silakan bisa. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga adalah salah satu kerajaan pejuang Hindu yang berada di Jawa Tengah. Kerajaan Kalingga berdiri sekitar abad ke-6 Masehi. Kerajaan Kalingga mencapai masa kejayaan di bawah pemerintahan Ratu Sema. Kehidupan sosial kerajaan Kalingga di masa pemerintahannya pun tergolong penting dan tentram. Kerajaan Kalingga mengembangkan aspek ekonomi di bidang pertanian serta perdagangan. Berdasarkan aspek politik, kerajaan Kalingga mengalami
Masa kejayaan sekitar abad ke-7 di bawah kepemimpinan Kusuma. Prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas adalah sebuah prasasti yang diperlihatkan pada batu alam besar yang berdiri di dekat suatu mata air yang ditemakan di wilayah barat Gunung Merapi, tepatnya di Dusun Tapau, Desa Lebak, Kecamatan Lebak. Baik, selanjutnya ada sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan? Oke, seperti biasa, sesi tanya jawab itu kita batasi untuk pertanyaannya ya. Jadi masing-masing kelompok itu diberikan maksimal pertanyaan berapa moderator? 2 saja. Jadi cuma total 4 pertanyaan saja ya. Gitu. Sekelompok satu. Oh, satu kelompok satu. Oke, satu kelompok satu pertanyaan. Nah, berarti dari kelompok 2 ataupun kelompok 3. Ya. Oke? Silakan saya. Kelompok Oke, Saya silakan. dari kelompok 3 ingin bertanya, apa saja ketinggalan kerajaan lama negara yang masih ada sampai saat ini? Oke. Bisa dijelaskan dulu ya pertanyaannya. Baik, ada lagi? Ada lagi? Silakan. Kelompok Wah, ini Pertanyaan dari kita itu, mengapa prasasti Tupat sangatlah penting? oke. Silakan bisa didiskusikan dulu jawabannya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sebutkan apa saja peninggalan kerajaan Tarumanegara yang masih ada sampai saat ini, yaitu prasasti Kebon Kopi, prasasti Ciarugen, prasasti Tugu, prasasti Cidahyang, dan masih banyak yang lain. Cukup? Tepuk tangan. Pertanyaan kedua, silakan. Untuk kelompok 2, tinggal itu kelas diri serapnya. mengapa prasasti Yupa sangat penting? Karena menjadi bukti bahwa pernah ada kerajaan Hindu di Kalimantan. Oke, tepuk tangan ya. Oke, pertanyaan semuanya sudah terjawab dan langkah terakhir silakan simpulkan hasil dari presentasi. Siapa yang kami simpulkan? Baik, dari kesimpulan dari ketiga kerajaan tersebut adalah ketiganya bercorak Hindu dan berdiri di beberapa wilayah Indonesia, seperti Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, dan Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah. Sekian presentasi dari Pak Mokani, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus. Ya, bisa didokumentasikan dulu ya untuk kelompok 1. Ininya, hasil ininya bisa diperlihatkan ke seluruh kelompok yang lain ya. Dicabut aja, diperlihatkan. Jadi seluruhnya sama. Bagaimana? Bagus tidak? Ya, oke, terima kasih ya. Ya, baik. Terima kasih atas seluruh kelompok ya yang sudah memaparkan hasil presentasi masing-masing kelompok mengenai kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang ada di Nusantara. Oke. Ibu ucapkan terima kasih. Kemudian hasil karya yang kalian buat itu sangat luar biasa sekali ya. Nanti kita pajangkan di dinding kelas ya untuk sebagai hiasan ataupun nanti bisa kalian baca-baca juga ketika pembelajaran di luar pembelajaran itu bisa menjadikan bahan referensi. Nah, hasil kesimpulan dari beberapa kerajaan yang sudah masing-masing kelompok presentasikan ya, apakah di sini ada yang bisa menyimpulkan dari keseluruh
yang sudah dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Apa ya hikmah ataupun pelajaran yang kalian dapat dari hasil presentasi atau pemaparan masing-masing kelompok di sini? Ada yang berani? Silakan, Rena. Kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran kali ini, kita mengetahui tentang kerajaan-kerajaan bercorak Hindu dan Buddha, dari mulai letak geografis, kemudian hasil peninggalan, nama-nama raja, kemudian kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Nah, kalau kemarin kan kita mengetahui tentang teori maksudnya Hindu Buddha. Nah, untuk sekarang mah jenis-jenis kerajaan bercorak Hindu Buddha. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih Rehan ya. Dan ternyata hasil dari kesimpulan ya pembelajaran kali ini, di mana bahwasanya tadi yang sudah Rehan utarakan ataupun sebutkan juga dari hasil kerajaan yang bercorak Hindu Buddha di sini, jadi kalian dapat mengetahui ya apa saja kerajaan yang bercorak Hindu Buddha yang pernah berdiri di Nusantara itu. Salah satunya yang pertama tadi kelompok 1 sudah menjelaskan mengenai kerajaan Kutai, Tarumanegara, kemudian Kalingga, kemudian Sriwijaya, terus apa lagi? Mataram kuno, Kediri, Singosari, kemudian Majapahit dan Buleleng ya. Dan ternyata masih ada beberapa kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha selain dari kerajaan-kerajaan di sini ya. Nah, itu bisa kalian nanti cari tahu di berbagai jenis narasumber ya, ataupun dari beberapa sumber ya, baik itu buku, paket ataupun internet ya. Itu bisa kalian nanti cari tahu lebih lanjut di rumah masing-masing ya, itu salah satunya. Oke, nah untuk pembelajaran kali ini ya banyak hikmah tentunya untuk kalian yang mudah-mudahan apa yang sudah dipresentasikan, apa yang sudah dipaparkan masing-masing kelompok di sini dapat bermanfaat bagi kalian, menambah pengalaman pembelajaran juga ya di sini. Dan seperti biasa sebelum diakhiri ya pembelajaran di sini Ibu ada latihan evaluasi ataupun di sini ada bahan penilaian akhir ya, dimana di sini Ibu ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian mengenai materi yang dibahas hari ini ya, yaitu tentang kerajaan bercorak Hindu Buddha yang ada di Nusantara. Oke, di sini Ibu akan membagikan latihan-latihan soal ya, bentuknya itu pilihan ganda. Total jumlah soalnya itu ada 10 nomor. Silakan seperti biasa kalian isi ya soal-soal di sini, berikan nama, kemudian kelas juga, kemudian isi langsung saja di kertas ini ya. Jadi tinggal dicakra saja. Nanti hasilnya kalau yang sudah selesai bisa dikumpulkan ke depan ya. Ya. Untuk waktunya Ibu kasih waktu kurang lebih 5 menit ya. Cukup ya. Baik, tidak terasa ya, ternyata waktu kita sudah selesai di pertemuan kali ini. Ini menjadi bahan nilai pengetahuan masing-masing siswa ya di sini hasil akhirnya. Nanti Ibu nilai hasilnya bisa dilihat di minggu berikutnya ya. Nah, untuk pertemuan minggu selanjutnya bisa kalian baca-baca dulu di rumah mengenai materi teori apapun proses masuknya agama Islam ke Indonesia ya. Jadi untuk bahan referensinya bisa kalian baca-baca via modul sejarah yang sudah Ibu bagikan, ataupun kalian bisa via internet ya. Nah, oke, selesai pertemuan kali ini, dicukupkan sekian. Thank you for today ya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian diberikan kesehatan, keselamatan, dan ilmu yang kalian dapat di pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Oke, terima kasih sekali lagi ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.